Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesa Alicia Pujaya dengan NPM 2022110061. Halo semuanya, dalam video ini saya akan membahas tentang bagaimana desain dan analis berorientasi objek bisa diterapkan pada sistem manajemen keuangan pribadi. Kita semua tahu kalau mengelola keuangan pribadi itu penting banget. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, kita bisa menghindari pemborosan, memastikan kebutuhan terpenuhi, dan bahkan bisa menabung untuk masa depan. Tapi seringkali kita kesulitan mencatat pengeluaran, pemasukan, dan mengetahui berapa banyak saldo yang tersisa. Nah, disinilah pendekatan berorientasi objek bisa membantu kita merancang sistem keuangan pribadi yang yang terstruktur dan mudah dikembangkan. Jadi, mari kita lihat bagaimana desain dan analis berorientasi objek bisa diaplikasikan dalam pengelolaan keuangan pribadi. Studi kasus pada manajemen keuangan pribadi, kita mulai dari contoh studi kasus sederhana. Bayangkan, ada seorang pengguna yang ingin pertama, mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran. Kedua, mengumpulkan pengeluaran berdasarkan kategori seperti makanan, transportasi, dan tagihan. Ketiga, menampilkan saldo dan terkini setiap saat. Keempat, membuat laporan keuangan bulanan untuk mengetahui pengeluaran terbesar dan bagaimana memperbaikinya. Masalahnya, kalau semua ini dikerjakan secara manual, pasti ribet dan rawan kesalahan. Maka dari itu, kita bisa membangun sistem berbasis OVP untuk membantu pengguna mengelola keuangan pribadi secara otomatis dan efisien. Dan next ke identifikasi kelas dan objek. Dalam desain berorientasi objek, kita perlu memikirkan kelas dan objek yang akan dibutuhkan dalam sistem. Setelah menganalisis kebutuhan sistem, kita bisa mengidentifikasi 4 kelas utama. Yang pertama, user menyimpan informasi pengguna seperti nama dan email. Yang kedua ada transaksi, menyimpan detail setiap transaksi seperti tipe, pemasukan atau pengeluaran, jumlah, tanggal, dan kategori. Yang ketiga ada saldo, menyimpan saldo terkini dan menghitung perubahan saldo setelah transaksi dilakukan. Yang keempat ada laporan, menyusun daftar transaksi, dan menghasilkan ringkasan laporan keuangan bulanan. Setiap kelas ini memiliki atribut dan metode yang saling berhubungan untuk membentuk sistem keuangan pribadi yang komprehensif. Kita next ke hubungan antar kelas. Dalam sistem ini, setiap kelas saling terhubung. User bisa memiliki banyak transaksi. Transaksi akan mempengaruhi saldo, karena pemasukan akan menambah saldo, sedangkan pengeluaran akan mengurangi saldo. Laporan akan menggunakan data dari transaksi dan saldo untuk menyusun ringkasan keuangan. Dengan hubungan ini, sistem bisa secara otomatis mempengaruhi saldo dan membuat laporan setelah setiap transaksi dilakukan. Selanjutnya kita next ke hasil penelitian. Sekarang kita lihat contoh kode sederhana untuk kelas transaksi. Pada kode ini, kita membuat kelas transaksi dengan atribut seperti ID transaksi, tipe, kategori, jumlah, dan target, dan tanggal. Metode tampilan transaksi digunakan untuk menampilkan detail transaksi dengan format yang mudah dipahami. Misalnya, jika pengguna melakukan transaksi makan siang sebesar 50.000 pada tanggal 25 Maret, sistem ini akan mencatat transaksi ini dan otomatis memperbarui saldo. Dan next ke pola desain. Untuk membuat sistemnya yang lebih Untuk membuat sistem yang lebih rapi dan struktur, kita bisa menggunakan pola desain singleton untuk memastikan hanya ada satu instans dari saldo aktif dalam sistem. Kalau factory pattern untuk mempermudah pembuatan objek transaksi baru berdasarkan tipe transaksi, masukan atau pengeluaran.
Dengan pola desain ini, sistem manajemen menjadi lebih terstruktur, lebih mudah dikembangkan, dan bisa di-maintain dengan lebih baik. Jadi, pendekatan berorientasi objek dalam pengelolaan keuangan pribadi ini memiliki banyak manfaat. Di antaranya, kode menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami, mudah dikembangkan saat ingin menambah fitur baru, fleksibel karena setiap komponen bisa dikembangkan secara terpisah tanpa mengganggu bagian lain. Itulah gambaran bagaimana desain dan analis berorientasi objek bisa diterapkan pada manajemen keuangan pribadi. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu kamu dalam memenuhi konsep OOV dalam pengembangan sistem. Terima kasih sudah menonton.